Sevgimi zaafım belleyip bana karşı kullanıyorlar. Ini adalah yang terakhir, Mustafa. Tidak ada lagi yang kedua atau selanjutnya. Aku akan menyampaikan satu kalimat tentangmu tanpa ragu-ragu. Neden hükmünü veririm. Kembalilah ke provinsimu dan tunggu instruksi dariku di sana. Kamu bisa pergi. Herhal sancağına dön ve emirlerimi bekle, çekilebilirsin. Fazla üzerinde durma abi. Setelah menemui raja, Pangeran Mustafa pun menemui Pangeran Cihangir di tendanya. Pangeran Cihangir berusaha menghibur kakaknya yang habis dimarahi oleh ayah mereka. Cihangir berkata untuk tidak mengkhawatirkan kata-kata raja. Raja bersikap seperti itu karena mencintai dan mempercayaimu. Kamu harus memahaminya, karena raja hanya merasakan kecewa. Onu da anla. Sükutu hayal. Mustafa pun menjawab kalau kata-kata raja seperti racun. Ia sangat sulit memahaminya. Tidak lama, Bayezid pun masuk ke dalam. Ia meminta berbicara dengan Mustafa. Mustafa hanya diam saja. Bayezid pun segera mengatakan kalau bukan dirinya yang mengungkapkan pernikahannya bersama Mironisa. Aku tidak melakukannya. Bahkan sama sekali tidak pernah memikirkannya. Aklımın ucundan dahi geçmedi. Sen değilsen kim Bayezid? Mustafa pun lalu bertanya, siapa yang melakukannya, Bayezid? Tidak ada satupun yang mengetahuinya selain dirimu. Bayezid pun hanya diam saja. Pangeran Mustafa pun menebak kalau itu adalah Hurician. Hurician. Bayezid lalu menjawab kalau ia sangat sulit mengatakan hal itu. Satu sisi ibuku dan di sisi lain Hurician. Aku tidak tahu yang mana yang akan marah padaku, yang mana yang akan menyingkirkanku. Aku tidak yakin dan tidak merasa kuat karena hal ini. Validem var, öteki ucunda Hurician. Hangi birini kalbimden kapı dışarı etsem bilmiyorum. Ondan da emin değilim. Pangeran Mustafa pun mengerti akan keadaan Bayezid, dan akhirnya tidak ada salah paham lagi di antara mereka. Leh Prenses. Di Istanbul, Sokulu melaporkan kepada Selim kalau seorang putri dari Polandia meminta izin untuk berkunjung karena ia ingin bertemu dan berbicara dengan Hürrem Sultan. Münasip bir vakitte İstanbul'a gelmek istiyorlar. Bizle görüşmek istemişler. Ne görüşebilir? Selim pun bertanya apa yang ingin dibicarakan wanita itu pada ibunya. Sokulu pun menjawab kalau putri tersebut lahir dari negara Hürrem Sultan. Aku kira mereka akan menggunakan hal ini sebagai hubungan politik. Ne derim, bu vaziyeti siyaseten kullanmak niyetindeler. Selim pun berkata, aku belum pernah melihat seorang putri. Akan sangat bagus melihat salah satunya. Jika memang pantas, ia bisa datang. Nasiptir, gelebilir. Emredersiniz şehzadem. Ne tuhaf değil mi Sokollu? Selim kemudian membahas tentang dirinya kepada Sokulu. Ia pun berkata, apakah sangat aneh orang-orang menginginkan Mustafa, namun namakulah yang menjadi seorang bupati. Sokulu pun menjawab, kalau hal itu tidak aneh, karena dirinya lah yang menjadi gubernur di Manisa. Saruhan sancağında siz varsınız. Herkes aksini düşünürken sen gerçekten... Selim pun berkata, ketika orang-orang memikirkan sebaliknya, apakah kamu memang memikirkan hal itu? Atau kamu hanya ingin menyenangkanku? Sen böyle mi düşünüyorsun? Yoksa sadece gönlümü avutmak mısın? Sokulu pun menjawab kalau ia hanya mengagumi kebijaksanaan raja. Terlihat kalau raja melihat cahaya di dirimu, di mana raja tidak melihat dari pangeran lainnya. Sama seperti yang aku lihat. Diğerlerinde olmayan bir ışıltı görmüş olmalılar. Tıpkı benim de gördüğüm gibi. Selim berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari Sokulu, tapi ada satu hal yang pasti. Lakin bazı şeyler var ki onlar... Bayezid tahta çıkarsa... Contohnya, jika Bayezid mendapatkan tahta, maka Rustem akan melanjutkan pelayanannya. Dan jika Mustafa naik tahta, maka dia akan menunjuk pria kepercayaannya. Tahta çıkarsa adamlarından birini getirir.
yanımda itimat edebil. Dan jika tahta menjadi milikku, aku juga menginginkan seseorang yang memiliki pengalaman dan bisa kupercaya. Tapi aku belum tahu siapa. Lakin o kim olur bilmiyorum. Sokul pun menjawab, siapapun yang kamu pikir pantas untuk posisi itu. Kimi münasip görürseniz o. Selim lalu menjawab, kalau pria itu mungkinlah dirinya. Belki de o sensindir Sokollu. Lütfediyorsunuz Şehzadem. Sokul pun merasa senang dengan tawaran Pangeran Selim. Setelah kepergian Sokulu, Pangeran Selim dan Nurbanu berada di ruangan raja. Mereka memandang tahta raja. Nurbanu sangat kagum dengan tahta itu. Ia mengatakan kalau tahta itu begitu glamor dan mengesankan. Kadar muhteşem ve etkileyici. Selim pun berkata, hanya tahta seperti ini yang layak bagi sultan dunia. Böyle bir taht yaraşır. Hünkârımız dışında Nurbanu berkata lagi, apakah dilarang bagi siapapun untuk duduk di atas tahta itu? başkasının oturması zinhar yasak değil mi? Selim pun mengangguk mengiyakan. Nurbanu lalu mengatakan, kalau di sini hanya dirimu dan diriku, tidak ada satupun yang akan melihat kita. Mendengar hal itu, Selim pun mencoba duduk di tahta itu. Kimse bizi göremez. Ketika ia duduk di atas tahta, ia pun menganggap kalau dirinya adalah raja. Ia pun tersenyum senang. Kemudian Nurbanu duduk di pangkuannya. Nurbanu kemudian berkata, jika kamu ingin mendapatkan tahta, kamu tahu siapa yang akan kamu dekati. Olmalısın. Esas muhatabın kim biliyor musun? Selim pun menjawab, tentu saja raja. Nurbanu berkata, tidak, yang harus pangeran dekati adalah ibumu. Raja akan mencintai, menghargai dan memberkati, tapi ibumulah yang harus didahulukan. Ama evvela validen gelmeli senin için. Kaç gündür buradayım. Aku telah di sini berhari-hari dan setiap orang membicarakan tentang Hurrem Sultan dan kemenangan uniknya. Kekuatan luar biasa adalah miliknya. Hürrem Sultan ve onun eşsiz zaferi. Bizim topraklarda bir laf vardır. Di negaraku dikatakan, seorang pria akan duduk di tahtanya, tapi wanitalah yang akan memerintahnya. Yöneten ise kadındır. Pangeran pun mengerti dan tersenyum. Prensesi ziyaretinize gelmek ve sarayda... Di taman istana, Sokulu menemui Hurrem Sultan. Ia menyampaikan kalau putri dari Polandia akan menjadi tamunya. Hurrem pun menjawab, putri itu bisa datang menemuinya. Hurrem kemudian berkata pada Sokulu kalau tugas tanggung jawabnya akan sangat penting selama ketidakhadiran Rustem. Seperti yang kamu tahu, kalau musuhku akan menyerangku ketika raja pergi kampanye. Malum. Düşmanlarım çıksa ilk iş bana saldırıyor. Sokulu pun meminta agar Hurrem tidak perlu khawatir karena ia telah melakukan semuanya. Hurrem pun merasa lega dan mengatakan kalau Sokulu juga harus mengawasi Pangeran Selim. Ala. Bir gözünde Selim'in üzerinde. Beritahukan aku jika ia melakukan kesalahan. Beni haberdar et. Emredersiniz sultanım. Öyle mi? Saat perbincangan mereka, Hurrem pun melihat Selim bersama Nurbanu di teras raja sedang tertawa senang. Sizin için Venedik'ten hususi getirdim hala. Hurrem kembali ke ruangannya. Selim lalu datang dan memberikan sebuah mahkota kepada ibunya. Hurrem senang menerima mahkota itu. Selim kemudian mengatakan,
kalau ibunya sangat berharga baginya. Çok kıymetlisiniz. Sen de benim. Hurrem pun juga mengatakan kalau Selim juga berharga baginya. Selim berkata kalau dirinya tidaklah lebih berharga dibandingkan dari Bayezid. Dialah yang paling berharga bagimu. Sizin esas kıymetliniz o. Neden böyle söylüyorsun? Hurrem pun menjawab, mengapa kamu mengatakan hal itu? Kalian berdua adalah sama bagiku. İkiniz de denksiniz benim. Selim kemudian berkata, Ibu jangan membuatku merasa bersalah. Aku tidak akan mengkritikmu. Aku hanya ingin kamu mengakhirinya. Apakah yang kamu lakukan itu benar? Kamu lebih memilih Bayezid daripada diriku. Apakah kamu berpikir kalau Bayezid akan memikirkan pendapatmu jika ia mendapatkan tahta? Bayezid tahta çıkarsa size söz hakkı vereceğini mi sanıyorsun? Hal itu tidak mungkin. Hurrem pun heran dengan perkataan Selim dan menanyakan mengapa Selim berpikir seperti itu. Nereden çıktı bu laflar? İyi düşünün valide. Selim pun berkata, pikirkanlah itu ibu, pikirkan tentang masa depan. Bayangkan kamu memegang takdir semua orang termasuk diriku. İstikbali düşünün. Kaderinin iki dudağınızın arasında olduğunu hayal edin. Hurrem pun hanya diam saja karena tidak mengira kalau putranya memikirkan hal sampai sejauh itu. Önünde kavuşturacaksın, sağ elin üstte duracak. Diyeceksin böyle. Di Amasya, Atmaja mengajari putra Cafer, yaitu Yusuf, bagaimana sikapnya ketika bertemu dengan keluarga kerajaan. Ia memintanya agar menunduk dan tidak boleh berbicara sembarangan. Ben izin vermeden konuşmayacaksın. Öyle kafana estiği gibi konuşmak yok. Aferin sana. Mirunisa pun datang menemuinya. Sultanım. Hoş geldin Ad. Kim bu Yağız deli? Melihat anak laki-laki itu, ia pun bertanya siapa anak itu. Delikanlı. Atmaja kemudian berkata kalau ia akan menjawabnya ketika bertemu dengan pangeran. Şehzademizle görüşeyim, Bilal'i size izah ederim. Şehzademiz burada. Mirunisa pun menjawab kalau pangeran tidak berada di sini karena ia masih bertemu dengan raja. Kamu bisa menunggunya kembali. Burada değiller. Sivas'a hünkârımızsın. Adın ne senin? Mirunisa pun menanyakan siapa nama anak laki-laki kecil itu. Yusuf pun menjawab namanya. Yusuf. İsmin gibi Yusuf. Oğlun mu yoksa? Mirunisa lalu bertanya apakah dia putramu. Atmaja hanya terdiam memandang ke arah Yusuf. Jadi Atmaja dulunya punya sebuah keluarga kecil, seorang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Namun keluarga kecilnya dibunuh dan hal itu yang membuat ia sempat depresi. Itulah mengapa saat ia melihat pertama kali Yusuf sedang tidur, ia tidak membangunkannya. Ia teringat dengan putranya yang sudah meninggal. Hoş bulduk Atmaca. Tak berapa lama, pangeran pun telah tiba. Pangeran juga menanyakan siapa pria kecil itu. Bu çocuk kim? Bir dost. Atmaja pun berkata kalau anak itu adalah anak temannya yang dipercayakan kepadanya. Biarkan dia tinggal bersamaku. Dia bisa membantu para aga, pinta Atmaja kepada Pangeran Mustafa. Benimle kalsın. Ağalara yardımcı olur. Pangeran pun melihat anak itu. Ia memanggilnya mendekat dan menanyakan namanya. Anak itu pun mengatakan namanya. Yusuf. Yusuf Şehzadem diyeceksin. Atmaja pun mengajari anak itu cara menjawab. Yusuf Şehzadem, begitulah kamu harus menjawab, kata Atmaja. Anak itu pun mengikuti ucapan Atmaja. Yusuf Şehzadem. Pangeran pun mengizinkan anak itu untuk tinggal. Madem öyle kalsın. Pangeran lalu mengatakan, jika ia dipercayakan padamu, maka kamu harus menjaganya. Jadilah ayah baginya. Setiap anak laki-laki membutuhkan ayahnya. Emanet. Ona sahip çık Atmaca. Her evladın babaya ihtiyacı vardır. Ketika kamu merasakan cinta antara ayah dan anak, maka itu tidak akan pergi.
Itu akan tetap tinggal sampai kamu mati. Olmaz. Ölene kadar orada kalır. Bir hüzme ışık. Bir dam. Seperti anakan pohon yang muncul dari tanah. Ketika mereka melihat air dan cahaya, mereka akan menunggunya di sana. Kamu tidak akan mendapatkan anakmu kembali, tapi kamu bisa menggantinya dengan Yusuf. Lakin Yusuf onun yerine koyabilirsin. Tampak raut wajah sedih dari wajah Atmaja. Mustafa lalu menanyakan tentang Cafer Aga. Atmaja kemudian menjawab, ia sudah menginvestigasi, namun tidak menemukan banyak jawaban. Dia hanyalah salah satu penjaga istana. Kurasa dia sendiri yang mengambil tugas ini dan tidak berbahaya. Nampaknya Atmaja memang tidak ingin mengatakan kebenaran yang ia ketahui. Baltacılardan biriymiş. Kapıcılar ketüdası olarak göstermiş kendini. Mustafa pun mempercayai Atmaja. Gel benle. Malam harinya, Yusuf telah tertidur. Atmaja ingin mengelus anak itu, namun ia ragu melakukannya. Ia kemudian teringat kata-kata pangeran. Her evladın babaya ihtiyacı vardır. Babayla oğul arasındaki sevgi bir kez insan. Kalau setiap anak membutuhkan ayahnya, ia pun merasa bersalah dalam hatinya. İnsanın içine düştü mü? Kadar orada kalır. Ia segera beranjak dari tempatnya. Pangeran sedang berada di ruangannya. Atmaja lalu datang menemuinya. Adem, ne oldu Atmaca? Atmaja kemudian melaporkan kalau ada sesuatu yang harus pangeran tahu. Bilmeniz icap eden mühim bir mesele var. Gördüğünüz çocuğun babası dostum değildi. Atmaja pun mulai menjelaskan kalau anak itu bukanlah anak temanku. Anak itu adalah anak dari Cafer Aga. Setelah aku membunuh ayahnya, aku terpaksa harus menjaga anak itu. Öldükten sonra çocuğa sahip çıkmaya mecbur kaldım. Az evvel buna Cafer. Pangeran pun bingung dan berkata, jadi kamu telah membunuhnya. Bukankah beberapa jam yang lalu kamu mengatakan kalau Cafer tidak berbahaya? Cafer'den şüphe etmemin yersiz olduğunu söylemiştin. Atmaja pun beralasan kalau ia hanya tidak ingin mengatakannya di depan umum. Cafer adalah seorang mata-mata dari Persia. Dia telah mengatakan segalanya. Adam bir Acem casusuymuş. Bana her şeyi anlattı. Adı Erkaz'ın muhafızlarından biri. Hünkâr. Di Provinsi Van, salah satu penjaga pribadi Elkas akan membunuh raja di sana. Pangeran pun terkejut dan bertanya, apa maksud perkataan Atmaja? Ne diyorsun sen Atmaca? Her şeyi kusursuz. Atmaja pun menjelaskan kalau segalanya telah dipersiapkan. Jika tidak ada yang mencegah, maka mereka akan berhasil membunuh raja. Kamu punya dua pilihan sekarang. Müdahale edilmezse muvaffak olacaklar. Satu terang dan satu lagi kegelapan. Kamulah yang memutuskan ingin melalui jalan yang mana. Hanya diam atau mencegah hal itu terjadi. Biri aydınlık, biri karanlık. Siz karar vereceksiniz. Mustafa pun diam dan berpikir. Dan kisah pun bersambung. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di-subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Terima kasih juga buat yang sudah like dan komen. Itu sangat berarti buat aku. Semoga kalian tetap dalam perlindungan Tuhan. Sampai jumpa. Bye.